Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Oke, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Omniscient Reader's Viewpoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Kali ini, Dokja akan berhadapan langsung dengan Dark Sentinel. Dan benar saja, Dark Sentinel langsung melesatkan serangannya. Tapi ternyata, yang dia serang adalah Han Myung-ok. Dokja dan Sang-ha yang melihatnya pun sangat terkejut. Tapi, Dokja menyadari kalau Dark Sentinel membutuhkan induk. Dan rencana Dark Sentinel menyerang Myung-ok hanya untuk menjadikan Myung-ok sebagai induknya. Dokja pun tak diam saja. Dia langsung menebas tentakel Dark Sentinel itu. Lalu Dark Sentinel yang menyadari itu malah balik menyerang Dokja. Beruntungnya, Dokja masih bisa menghindari serangan tersebut. Tapi serangan bertubi-tubi yang Dark Sentinel berikan membuat pedang milik Dokja hancur. Dokja pun kini sudah tidak memiliki senjata lagi. Dokja yang sudah tidak memiliki senjata semakin frustasi karena tidak tahu harus mengalahkan Dark Sentinel bagaimana. Karena memang dari awal, rencana Dokja bukan untuk melawan monster ini, melainkan hanya mengambil peti harta karun setelah monster itu menghilang. Tapi kini, rencananya berubah total. Lalu, Dokja pun memanggil Dokaibi. Dokja berkata, "Oi Dokaibi, apa kau masih di sini? Seharusnya, sekarang ada pesan untuk. Jadi, cepat berikan padaku." Dokaibi berkata, "Haha, itu bukan tanggung jawab. Itu adalah pekerjaan Bihyung." Dokja berkata kembali, "Sekarang, kau seharusnya menggantikan tempat Bihyung. Tidak bisakah kau lihat para rasi sedang mengeluh?" Dokaibi yang mengetahui para rasi bintang sudah mengeluh padanya, jadi berkata, "Oke, kalau begitu, hanya kali ini saja. Aku rasa ini akan menarik." Lalu muncul notif yang berisikan sebuah item telah diterima dari pelelangan. Yang ternyata item yang Dokja dapat dari hasil mengalahkan monster ular laut kemarin, di mana Dokja melelangnya dan menukarnya dengan item yang bernama Broken Fate. Lalu Dokja langsung menggunakan item tersebut. Ternyata item itu adalah sebuah pedang. Dokja pun kali ini sudah siap melawan Dark Sentinel kembali. Dokaibi berkata, "Bagaimana bisa kau bertarung dengan benda tua itu? Itu sudah rusak. Ditambah lagi, itu tidak bisa digunakan jika kau tidak punya skill." Dokja yang sudah mengetahui item itu pun tidak menggubris Dokaibi. Dan tiba-tiba ada sebuah sinaran cahaya terang yang keluar dari pedang itu, sampai membuat Dark Sentinel dan Dokaibi kaget melihat. Ternyata Dokja sudah membeli skill ini dari Bihyung setelah mengalahkan si monster lalu. Dokja pun langsung mengaktifkan skill Pure Star Energy. Kini pedang tua itu menjadi Blade of Fate. Setelah dikombinasi dengan skill milik Dokja, tanpa basa-basi, Dokja langsung melesatkan serangan pada Dark Sentinel. Serangan tersebut berhasil melukai Dark Sentinel. Tapi, Dokja yang tidak memiliki basic seorang swordsman sangat kelelahan setelah menggunakan pedang kuat itu. Namun tiba-tiba, muncul notif yang berisikan efek dari atribut eksklusif Anda adalah meningkatkan ingatan Anda terhadap semua halaman yang telah Anda baca. Tentu, efek dari atribut ini sangat berguna untuk Dokja. Karena Dokja jadi bisa membaca serangan yang biasanya dipakai oleh Dark Sentinel. Dan benar saja, Dokja berhasil menghindari serangan Dark Sentinel itu. Lalu, Dokja mengaktifkan skill Bookmark. Dokja langsung mengaktifkan bookmark nomor 2. Tapi,
Dokja hanya bisa menggunakan satu bagian dari skill yang dapat diaktifkan. Karena pemahaman Dokja terhadap karakter yang berlaku rendah, Dokja pun mengaktifkan skill Weapon Training level 1. Dan Dokja langsung melesatkan serangannya pada Dark Sentinel. Serangan yang Dokja lakukan berhasil mengenai Dark Sentinel. Tak berhenti di situ saja, Dokja kembali melesatkan serangannya lagi. Dokja berniat menyerang tentakel kanan dari Dark Sentinel. Karena seingatnya, Dark Sentinel selalu menyerang menggunakan tentakel kanannya terlebih dahulu. Setelah berhasil memojokkan Dark Sentinel, Dokja mendapatkan celah untuk menyerang lebih fatal. Dan Dokja langsung melesatkan serangan berikutnya. Dark Sentinel yang menerima serangan berturut-turut dari Dokja kini sudah terkapar kesakitan. Lalu, Sang Han dengan menggunakan skillnya mencoba menerjemahkan perkataan Dark Sentinel. Dark Sentinel berkata, "Bagaimana kau bisa tahu semua seranganku?" Dokja menjawabnya, "Aku hanya kebetulan terlalu sering baca buku." Setelah berhasil menumbangkan Dark Sentinel, Dokaibi berkata, "Ya Tuhan, para rasi, apakah kalian semua menyaksikannya? Apa kau salah lihat?" Para rasi bintang pun semuanya sangat terkejut melihat aksi dari Dokja barusan. Dokaibi berkata, "Sebuah Ether Blade di skenario awal." Dokja berkata, "Lebih tepatnya, ini bukan Ether Blade yang asli. Senjata aslinya lebih kuat dibandingkan ini." Dokaibi menjawabnya, "Benar sekali. Sebenarnya, itu adalah Broken Fate yang telah menyerap Pure Star Energy dan membentuk pedang. Mengagumkan. Pria ini ada di channel Bihyung itu." Lalu Dokja berkata, "Berikan aku kompensasi yang telah menyelesaikan skenario." Dan Dokaibi langsung memberikan semua hadiahnya karena Dokja telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan sub-skenario. Lalu, Dokaibi menanyakan, mengapa Dokja tidak mengakhiri Dark Sentinel itu? Dokja mengatakan kalau dia bukan seseorang yang mudah mengakhiri hidup orang dengan gampang. Tapi Dokaibi kembali meyakinkan Dokja kalau Dokja mengakhiri Dark Sentinel, Dokja akan mendapatkan hadiah yang bagus. Karena Dark Sentinel adalah demon tingkat 7. Jadi, Dokja akan diberikan 7.000 koin oleh Dokaibi. Dokja kembali menegaskan pada Dokaibi kalau dia tidak akan mengakhiri hidup Dark Sentinel itu. Dan Dokja meminta Dokaibi untuk menyingkir sebentar. Karena Dokja ingin membuka kotak kompensasinya. Tapi, di saat Dokja ingin membuka kotak kompensasinya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat fokus Dokja teralihkan. Di mana ternyata Han Myung-ho langsung menyerang Dark Sentinel. Dibarengi dengan notif yang berisikan, Demon ke-7 Dark Sentinel telah musnah. Dengan bangganya, Myung-ho berkata, "Hahaha, sekarang aku bisa jadi kuat juga. Rasakan itu, Kim Dokja. Dasar bajingan. Kau tidak tahu, pria bodoh. Kenapa menumbangkan jadi masalah di dunia yang hancur ini? Orang sepertimu tidak akan pernah jadi yang teratas. Mengerti?" Tapi Dokja hanya terdiam, seperti sudah mengetahui sesuatu. Ternyata benar saja, muncul notif yang berisikan Demon tingkat 7 Dark Sentinel telah musnah, dan Demon King Asmodeus telah menyadari kehadiran mereka. Demon King Asmodeus akan mengejar orang yang melakukan serangan terakhir hingga akhir hayatnya. Demon King Asmodeus telah meletakkan kutukan yang buruk pada orang yang melakukan serangan terakhir. Serangan terakhir adalah Han Myung-ho. Myung-ho yang menyadari dirinya dalam masalah langsung kaget dan ketakutan. Dokja dengan santainya berkata, "Tidakkah aku memberitahumu? Aku memilih tidak memusnahkannya dengan sengaja."
Karena Dokja mengetahui kalau para pelayan iblis menyembah Raja Iblis yang berbeda-beda dan mewarisi beberapa kekuatan dari Raja Iblis melalui Dark Root. Jadi, memusnahkan pelayan iblis berarti akan menerima kutukan dari raja mereka. Di antara mereka, kutukan dari Raja Iblis Asmodeus adalah kutukan yang paling mengerikan bagi sang pemusnah. Aku tidak tahu bagaimana kutukannya, tapi itu pasti akan mengerikan. Dokja tidak mau memusnahkan hal itu, dan dia kembali melihat hadiah yang dia peroleh dari skenario itu. Hanya Minguo saja yang frustasi dengan kutukan yang akan dia terima nanti. Sangha dan yang lainnya mengecek hadiah yang mereka dapatkan masing-masing. Sangha mendapatkan item Magic Power Recovery Bracelet, dan Giliong mendapatkan item Old Iron Shield. Mereka mendapatkan item yang memiliki rating D. Mereka merasa hadiah yang mereka dapat biasa saja, yang seharusnya bisa lebih bagus dari itu. Tapi Dokja sudah menyadari kalau memang tempat ini kemungkinan sudah ditaklukkan terlebih dahulu oleh si karakter utama. Jadi, mereka hanya kebagian item yang seadanya saja. Tapi Dokja tidak mendapatkan apa-apa, karena item utamanya masih mereka belum buka. Dan ternyata item utamanya adalah Magic Power Staff. Tapi item ini hanya dapat digunakan 1 kali per orang. Magic Power Staff faktanya adalah item kunci dari sub-skenario ini. Lalu mereka pun mencoba memasak hasil buruan mereka, yaitu Ground Rats. Dokja pun memakan daging Ground Rats itu. Setelah Dokja mencobanya pertama, lalu Dokja menyuruh yang lainnya untuk ikut makan juga. Karena menurut Dokja, daging ini dapat dimakan dan rasanya pun sangat enak. Tapi tiba-tiba, si manusia tidak berguna datang lagi dan berkata, "Dokja, aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu tadi. Aku pasti sudah gila." Dokja pun tidak memikirkan hal itu dan menyuruh Minguo untuk makan saja dan jangan banyak bicara. Di saat mereka sedang menikmati makan itu, Sangha tiba-tiba menanyakan pada Dokja, "Bagaimana kamu tahu ini semua? Kamu bahkan tahu bagaimana memasak daging dari binatang buas yang belum pernah kita lihat sebelumnya." Dokja kebingungan untuk menjawabnya. Lalu, Sangha melanjutkan kembali perkataannya. "Tentu saja, pasti karena kamu membaca novel fantasi kan? Dokja, kamu sudah bekerja keras. Tapi, aku di sini hanya makan seperti babi. Aku tidak bisa membantu apa-apa." Dokja yang mendengar perkataan Sangha barusan berkata, "Yu Sangha, kamu dapat menerjemahkan bahasa makhluk iblis. Untuk kami saja itu sudah sangat membantu kami. Tapi, mereka malah fokus pada kotak hadiah yang ada di situ. Kotak hadiah itu adalah random item box. Tapi Dokja awalnya tidak mengerti apa yang tertulis pada kotak hadiah itu. Beruntungnya, Sangha dapat menerjemahkan tulisan kotak tersebut. Yang ternyata, seorang Yu Junhyuk tidak mengetahui tentang item ini. Faktanya, harta karun yang sebenarnya di wilayah koleksi harta karun Ground Rats adalah kotak hitam ini. Dokja yang mengetahui kalau isi dari kotak ini adalah item penting. Jadi, Dokja meminta kalau dirinya yang akan membuka kotak tersebut. Mereka semua pun tidak ada yang keberatan, karena mereka setuju kalau skenario ini berhasil diselesaikan oleh Dokja seorang. Lalu, Dokja mencoba untuk membukanya. Tapi sebelum Dokja membuka kotak itu, Dokja terpikirkan sesuatu. Jika aku meletakkan nukleus yang aku potong dari Dark Sentinel, yang mana adalah spesies demon tingkat 7 dan Broken Fate, maksudku, tidak akan ada orang yang menyangka bahwa kamu dapat benar-benar mendapatkan item koin limited edition dengan cara ini. Lalu tiba-tiba, Dokaibi muncul. Dokaibi sangat kaget. Mengapa item itu ada di tempat ini?
Karena seharusnya item itu seharusnya sudah dilarang. Dan tiba-tiba kotak tersebut berhasil terbuka. Kemudian muncul notif yang berisikan item tipe pedang akan dihadiahkan karena telah meletakkan item dengan tipe sejenis. Undian acak telah dimulai. Item yang diletakkan pada kotak, keduanya memiliki hubungan dengan rasi tertentu. Kemungkinan item yang terhubung dengan rasi ini akan muncul telah meningkat pesat. Dokja sendiri tidak menduga akan ada item yang sebagus ini. Karena item ini akan Dokja dapatkan secara acak. Mau dari grade C, bahkan sampai triple S. Tapi, Dokja berharap mendapatkan item grade A atau lebih tinggi. Sampai akhirnya, item top grade telah muncul. Dokja langsung mengambil item tersebut. Ternyata, item itu adalah sebuah pedang. Item itu adalah Unbreakable Fate dengan rating Star Rally. Sang Ah yang melihat item itu sangat kagum dengan item tersebut. Karena menurutnya, item itu adalah item yang sangat bagus. Dokja sendiri masih sangat terkejut karena ini di luar prediksinya. Di mana item ini bahkan berada di atas grade A. Dokja pun menyimpan item berharga tersebut. Akhirnya, Dokja mengajak mereka kembali dan berkata, "Ayo kita pulang. Banyak ground rats yang masih hidup. Jadi, ini akan tetap berbahaya untuk pulang dengan Magic Stove." Menggunakan kemampuan milik Giliong untuk mencari jalan. Giliong tiba-tiba berkata, "Hyung, tidak ada serangga lagi di sekitar sini. Tapi ada sesuatu di sini yang bisa aku panggil." Giliong pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk itu. Tapi tiba-tiba, Giliong yang seperti sangat terkejut dan ketakutan. Giliong berkata sesuatu. Tapi, mereka tidak ada yang mengerti perkataan Giliong barusan. Sampai akhirnya, muncul cahaya-cahaya yang mengarah ke atas mereka. Kemungkinan, Giliong terhubung dengan makhluk yang ada di atas kota. Karena mereka merasakan ada getaran dahsyat di sana. Dokja yang menyadari mereka dalam bahaya pun langsung membangunkan Giliong. Beruntungnya, Giliong dapat disadarkan kembali. Dan Dokja langsung memerintahkan Giliong untuk menghentikan skillnya. Karena Dokja menyadari kalau Giliong barusan hampir saja memanggil Raja Serangga yang ada di atas mereka. Dokja berkata, "Untuk sementara, segel dulu skill ini. Jangan gunakan kecuali aku menyuruhmu. Mengerti?" Giliong pun menurutinya. Dan Dokja berkata, "Kalau begini, kita akan tersesat dalam kegelapan. Kita tunggu saja sebentar lagi dan mulai bergerak saat ada serangga kecil muncul di sekitar sini." Namun Sang Ah berkata, "Kalau hanya untuk kembali, sepertinya aku bisa menggantikan Giliong. Aku punya skill yang mirip." Sang Ah menceritakan kalau dirinya memiliki skill yang bisa mengeluarkan benang. Ketika Sang Ah diculik ke dalam sini, Sang Ah mengikat benang sepanjang jalan. Jadi, mereka hanya cukup mengikuti benang itu saja sampai keluar. Lalu Dokja bertanya pada Sang Ah, "Maaf Sang Ah, bolehkah aku bertanya apa atributmu?" Sang Ah sepertinya tidak mau menjawab pertanyaan dari Dokja barusan. Dokja berkata kembali, "Lupakan apa yang aku tanyakan." Sang Ah merasa tidak enak dan berkata, "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi..." Dokja memotong ucapan Sang Ah dan berkata, "Tidak, itu adalah keputusan yang bijak. Kedepannya, jangan biarkan orang lain tahu tentang atribut pribadimu." Dokja jadi berpikir, kemungkinan Sang Ah sudah membuat semacam janji dalam kontrak dengan sponsornya. Mungkin ada pembatas hidup dalam hal membocorkan informasi. Karena seharusnya Sang Ah tidak memiliki skill tersebut dari awal. Jadi kemungkinan itu adalah stigma yang diberikan oleh sponsornya. Dokja pun akhirnya mencoba menggunakan karakter list pada Sang Ah. Tapi notif muncul yang berisikan, "Saat ini sedang mengumpulkan informasi tentang sosok yang sesuai." Dokja bingung dengan notif tersebut. Karena ini baru pertama kali muncul notif yang seperti ini.
Ketika Dokja sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Dokaibi muncul dan berkata, "Sial, si brengsek itu mengacaukan saluranku. Hahaha, semuanya. Apa kalian baik-baik saja selama aku pergi?" Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil pulang dengan selamat. Tidak lupa, Dokja memberikan makanan itu pada teman-temannya yang menunggu di luar lubang itu. Tiba-tiba Dokaibi berkata, "Aku dengar kau melakukan hal-hal hebat saat aku pergi." Dokja menyadari kalau perkataan Dokaibi hanya dia dan Dokaibi saja yang bisa mendengar. Tapi hal itu adalah pelanggaran terhadap aturan. Tapi sepertinya Dokaibi sudah lebih percaya pada Dokja saat ini. Dokaibi heran, bagaimana Dokja tahu tentang random box? Masih ada sisa-sisa sejarah hitam yang tersisa ternyata. Dokja bingung, sejarah hitam yang Dokaibi maksud itu apa? Hewon bertanya, apakah Dokja mendapatkan item? Dokja mengatakan kalau mereka mendapatkan beberapa item. Dan terlihat Lee Hyun Sung sangat senang ketika diberikan item shield. Tapi sayangnya, Hyun tidak mendapatkan item apa-apa. Lalu mereka pun kembali di stasiun Gyeongbu. Tapi situasi di sana sedang kacau. Karena muncul notif yang berisikan 20 menit tersisa hingga penyelesaian pembayaran. Siapkan Cost of Survival setiap malam pada tengah malam. Cost of Survival sebesar 100 koin akan dikumpulkan secara otomatis. Jika Anda gagal membayar Cost of Survival, Anda akan mokat. Cost of Survival akan tetap ada sampai skenario kedua diselesaikan. Mereka yang tidak memiliki koin bingung harus bagaimana. Karena kalau mereka tidak membayarnya, maka mereka akan mokat. Hyun yang melihat mainstream group berlaku tidak normal pun sangat emosi. Tapi di saat seperti itu, tiba-tiba Inho datang dan berkata, "Oh, Kim Dokja, kau kembali tepat pada waktunya. Kalau dipikir-pikir, kau punya banyak koin. Berapa banyak?" Inho juga mengaktifkan skill insight miliknya. Tentu saja, semua orang yang mendengar perkataan Inho barusan langsung melihat ke arah Dokja. Mereka pun langsung berlari ke arah Dokja untuk meminta koin padanya. Inho berkata, "Hahaha, Dokja, aku tidak punya cukup koin untuk membantu orang-orang menyedihkan ini. Tapi, bukankah kau berbeda? Apakah kau hanya akan menunggu dan menonton?" Dokja sangat kesal karena perlakuan Inho. Dokja berpikir, setidaknya di sini ada 20 orang. Dan kalau dia berikan masing-masing 100 koin, maka dia harus kehilangan 2000 koin. Tapi jika dia tidak memberikan koin, maka dia akan menjadi penjahat besar di stasiun Gyeongbu. Dokja pun berpikir keras apa yang harus dia pilih sekarang. Sampai akhirnya, Dokja sudah memutuskan pilihannya. Dan Dokja berkata, "Bahwa begitu, jadi kalian ingin koin. Tapi, kenapa kau harus memberikannya?" Tiba-tiba Inho berkata, "Hahaha, aku mengharapkan ini dari Dokja. Sejak saat pertama Dokja muncul di sini, bukankah kau menjual makanan untuk mendapatkan koin? Jika kau tidak membuat mereka membeli makanan pada saat itu, tahukah kau berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup sekarang?" Semua orang yang mendengar provokasi dari Inho pun langsung tersulut emosinya dan menyalahkan Dokja. Inho berkata kembali, "Dokja, aku akan memberikan kesempatan terakhir untukmu. Kembalikan koinnya pada mereka semua." Dokja berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Dan kedua kubu kini sudah bersiap berhadapan. Inho berkata, "Kalau begitu, yang terburuk akan terjadi." Perkataan Inho dibarengi dengan semua orang yang langsung berlari ke arah Dokja dan ingin menyerang Dokja. Dokja pun sudah bersiap menarik pedangnya. Dan trot, tangan seseorang langsung terputus karena tebasan Dokja barusan. Dengan tenangnya, Dokja berkata, "Menyedihkan.
Itukah yang dilakukan semuanya di situasi seperti ini? Apakah kalian benar-benar percaya situasi ini karena aku? Mereka pun terdiam. Dokja pun mengidentifikasi karakter orang itu. Dan ternyata orang itu memiliki atribut bully. Dokja tidak heran karena kebanyakan dari mainstream group memiliki atribut seperti itu. Dokja berkata, sebenarnya semua dari kalian sudah tahu bahwa bukanlah aku yang salah. Kalian hanya takut pada mereka. Kalian tahu bahwa yang salah adalah grup mainstream. Dan mereka hampir mau katin aku. Tapi kalian tidak dapat melawan mereka karena mereka kuat. Kalian gemetaran saat ini karena Cheon In-ho di sana memiliki koin. Dia dan mereka yang di grupnya memiliki statistik yang lebih tinggi dan banyak koin. In-ho tertawa dan berkata, hahaha, Dokja, omong kosong apa ini? Dokja melanjutkan kembali perkataannya. Tapi, apa kalian pernah berhenti bertanya-tanya, kenapa mereka bisa lebih kuat dari kalian? Dan mengapa mereka memiliki begitu banyak koin? Itu karena mereka adalah bandit. Tidak mungkin karena itu. Lalu, ada seseorang yang bertanya pada In-ho, kalau dipikir-pikir, kami tidak pernah bertanya seberapa banyak koin yang kau miliki, In-ho. In-ho menjawabnya, hahaha, tidakkah kalian tahu aku tidak punya banyak koin? Aku hanya menjual beberapa bar. Dokja melanjutkan kembali perkataan. Saat aku tiba di stasiun Gyeongho beberapa hari lalu, di sini total ada 87 orang. Tapi sekarang hanya tersisa hampir 50 orang. Seseorang mengatakan kalau itu mungkin karena mereka pergi keluar sebagai pengintai dan para monster. Dokja berkata, monster? Apa kalian benar percaya itu? Bodoh, pakai otak kalian untuk saat ini. Kenapa hanya mereka yang berasal dari grup terpinggirkan yang mokat? Kenapa para bajingan itu selalu mereka yang kembali dengan lebih kuat? Mereka yang bilang sendiri tadi, jika kau memusnahkanku, maka semua koinku akan jadi milikmu. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa kau bisa mendapatkan koin dengan memusnahkan seseorang? Sontak semua orang yang mendengar perkataan Dokja pun merasa telah dibodohi oleh In-ho. Dokja berkata kembali, jika kalian para orang lemah masih punya harga diri yang tersisa, bertarunglah dengan tangan kalian sendiri. Setidaknya, cobalah untuk mengambil kembali apa yang diambil dari kalian. Ini adalah jenis dunia yang kalian tinggali saat ini. Setelah mendengar perkataan Dokja, suasana di sana pun menjadi semakin chaos. Para grup mainstream kini bertarung dengan para grup terpinggirkan. Lalu di saat seseorang sedang meminta bantuan pada Dokja untuk diselamatkan, tiba-tiba Hee-won datang dan langsung menghajar orang itu. Hee-won berkata, aku bilang, aku akan jadi orang yang memusnahkan bajingan ini. Kemudian muncul notif yang berisikan, semua persyaratan evaluasi dari atribut crossing figure telah sesuai. Atribut dari karakter Jung Hee-won sedang mekar. Sampai akhirnya, atribut dari Jung Hee-won telah mekar menjadi Judge of Destruction, Heroic. Seluruh tubuh Hee-won diselimuti dengan cahaya merah yang memancarkan kekuatan besar. Lalu, Hee-won meminta Dokja untuk mundur dan berkata, mengalahkan orang-orang ini adalah tugasku sekarang. Dibarengi dengan notif yang berisikan, karakter Jung Hee-won tidak akan ragu untuk menjadi pedang Anda di masa depan. Kini, aura yang dimiliki Hee-won sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Hee-won langsung mengaktifkan skill eksklusifnya, yaitu Hour of Judgment. Lalu, Hee-won langsung melesatkan serangan pada mereka. Namun tiba-tiba, In-ho dapat menahan serangan dari Hee-won. Tapi In-ho sangat terkejut ketika merasakan kekuatan yang begitu besar milik Hee-won. Hee-won pun kembali menyerang semuanya tanpa ampun dan berhasil menumbangkan beberapa orang dengan mudah.
Sampai akhirnya hanya tersisa Cheon In-ho seorang. Hyewon pun menodongkan pedangnya ke arah In-ho. In-ho terdiam tak berdaya. In-ho pun melihat ke arah Dokja sambil tertawa dan berkata, "Haha, kau..." Belum selesai bicara, tiba-tiba tebasan dari Hyewon melesat begitu cepat, tepat di wajah In-ho. Tersisa sebagian orang saja, tanpa adanya grup mainstream. Dan notif muncul berisikan, survival cost tiap malam akan dimulai dikumpulkan. Tapi tiba-tiba, Hyewon terdiam lemas. Dokja pun langsung menghampiri Hyewon dan berkata, "Bangunlah, skenario ini hanyalah awal dari apa yang akan datang." Dan mereka pun akhirnya berkumpul kembali, dibarengi dengan notif cost of survival. Dan terlihat kondisi di sana sudah sangat kacau, dengan banyaknya bangkai tergeletak di sana. Kemudian Hyewon menanyakan mereka yang masih tersisa, apakah mereka mau ikut bersamanya atau tidak. Tapi mereka mengatakan kalau mereka berjalan sendiri dengan kelompoknya juga, karena yang tersisa hanya mereka saja. Jadi mereka berniat akan pergi dari stasiun Gimho untuk terus melanjutkan hidupnya. Sampai akhirnya kelompok Dokja berpisah dengan para warga di stasiun Gimho. Dan Hyewon kini resmi menjadi anggota kelompok baru mereka. Tapi keberadaan manusia paling overpower itu, Han Myung-oh, masih tidak ditemukan dimanapun. Pas mereka sedang berjalan, tiba-tiba Hyewon memberikan 1.500 koin pada Dokja. Dokja pun bingung dan bertanya, maksudnya itu? Hyewon berkata, "Aku hanya membagikan koin yang kumiliki. Aku merasa tidak enak memiliki koin banyak. Mereka dari stasiun juga memberikan bagian mereka padaku. Dan aku pada akhirnya menggunakan cukup banyak." Dokja yang heran dengan Hyewon pun berkata, "Kalau aku jadi kau, aku tidak akan memberikan diriku koin." Hyewon menjawabnya, "Aku pikir juga begitu, tapi aku berbeda denganmu, Dokja." Padahal koin yang Dokja miliki jauh lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Karena donasi yang diberikan oleh Bi-hyung baru saja masuk tadi pagi. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Dan tiba-tiba notif muncul yang berisikan, skenario utama kedua telah diaktifkan. Skenario utama kedua, meeting. Mereka diperintahkan untuk pergi melalui terowongan dan temui orang-orang yang selamat di main base pertama. Beruntungnya, tingkat kesulitan skenario ini hanya tingkat E. Mereka pun diperintahkan untuk ke main base berikutnya, yaitu stasiun Chungmuro. Tapi perjalanan mereka tidak mudah, karena sepanjang jalan mereka ada banyak sekali monster yang menyerang. Mereka akhirnya sampai di perberhentian sebelum stasiun Chungmuro dan berniat istirahat di sana sebentar. Tapi kondisi di stasiun tersebut sudah sepi. Mungkin karena orang yang ada di stasiun ini sepertinya pergi dengan buru-buru. Dan kemungkinan ada beberapa barang yang penting yang tertinggal di sana. Lalu Hyun-sung pun bergegas menelusuri area stasiun tersebut untuk mencari apakah ada barang yang berguna atau tidak. Tapi sebelum itu, mereka ingin pergi ke toilet. Tapi hanya Dokja yang tidak pergi ke sana. Hyun-sung mengatakan kalau Dokja akan pergi naik ke atas. Mereka pun kaget karena udara di luar sudah tercemar kabut beracun. Kita kembali ke MC ganteng kita. Terlihat Dokja kini benar-benar sudah berada di atas dan berniat mencari sesuatu. Dokja melakukan ini bukan karena gegabah, melainkan Dokja ingat informasi yang ada di novel itu, di mana setelah stasiun mereka berhenti, ada sesuatu. Sesuatu itu adalah Yujeng Samyungdeon. Dah bacanya susah, Aing juga gak ngerti ini apa. Lalu Hyewon menanyakan kenapa Dokja pergi ke atas. Hyun-sung berkata, dia bilang dia butuh waktu pribadi untuk aktivitas keagamaan. Kita kembali lagi ke MC ganteng kita. Terlihat
Dokja kini sedang berdoa di sana. Tentu tindakan Dokja membuat para rasi bintang dan bahkan Dokai Bibi Hiu bingung dengan tindakan Dokja itu. Sesaat setelah Dokja berdoa, Dokja tiba-tiba menyerang patung tersebut. Sontak Dokaibi sangat terkejut melihat tindakan Dokja. Dokaibi pun mencoba berbicara pada Dokja. Dokaibi bertanya apa yang Dokja lakukan dan mengapa dia hancurkan patung tersebut. Karena patung itu adalah patung dari sebuah rasi bintang. Tapi Dokja tak menggubris perkataan Dokaibi dan malah asik makan. Karena Dokja sendiri sudah mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Dokja mengetahui kalau semua patung mengandung kekuatan rasi yang dibuat berdasarkan mereka yang disegel di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki rasi dalam hidup, seperti skill dan item mereka, yang bisa didapatkan dari mereka ketika segelnya rusak. Dan sebelum masuk ke stasiun Chungmuro, skill tertentu dari Sam Yungdang dibutuhkan. Karena metode membuka segel yang benar untuk patung rasi terlalu memakan waktu. Jadi, Dokja menggunakan jalan pintas yang dicantumkan di Ways of Survival. Singkat cerita, Dokja pun kembali ke stasiun bawah tanah tempat teman-temannya berada. Mereka pun menanyakan apa yang Dokja lakukan di sana. Dokja berkata, "Aku membawa sesuatu untuk kalian semua." Dokja memberikan Sam Yungdang Straw Mat rating B pada Hiwon. Tentu, Hiwon yang mendapatkan item itu berkata, "Ini adalah jenis item yang kamu dapatkan dari patung seseorang yang sangat hebat, kan?" Dokja berkata, "Apa kau pernah mendengar Sam Yungdang?" Ternyata, Hiwon tidak mengetahui Sam Yungdang itu siapa. Tapi Sang Ah berkata kalau dirinya tahu siapa Sam Yungdang. Karena Sang Ah pernah melihat namanya saat belajar sertifikasi sejarah Korea. Ternyata Sang Ah mendapatkan item juga dari Dokja. Item itu adalah Sam Yungdang Bridge rating B. Intinya, mereka yang mendapatkan item tersebut merasa senang karena item itu sangat berharga bagi mereka. Tapi mereka menanyakan bagaimana Dokja mendapatkan item-item tersebut. Dokja sambil meragakan sesuatu berkata, "Aku menyatukan tanganku dan berdoa di depan patung. Lalu barang-barang menakjubkan ini jatuh dari langit. Aku percaya bahwa Sam Yungdang mengirim barang-barang ini dengan harapan untuk menyelamatkan Korea dengan suatu cara." Karena mendengar omong kosong Dokja, mereka yang tidak tahu faktanya pun percaya saja pada Dokja. Yang nyatanya berbeda dengan omongannya. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju stasiun Chungmuro. Namun tiba-tiba, notif muncul yang berisikan sub-skenario yang baru telah tiba. Dokja pun langsung memerintahkan mereka untuk segera mundur. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Dokja ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.